pun nggak sezaman selama ada syuhra dan istifadah. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini, ya, mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsilah nasab, dan mengabaikan catatan nasabah thiqah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri, Mas Hanif. Tetapi setiap tariq itu membutuhkan syurut, dan menurut saya seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Yang sesungguhnya 4 kategori tersebut sama sekali tidaklah mendukung dan tidak bisa mensohekan nasabnya. Kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'ad al-Alawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Ashraf atau sebagai Sa'ad. Nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut, insya Allah. Walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Wurqatul Musiqah. Banyaknya sumber-sumber, jangankan hanya 140, 1000 pun. Kapan itu? Idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Apabila sumber itu diambil dari satu sumber, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah. Pun nggak zaman selama ada syuhra dan istifadah. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini, ya, mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsilah nasab, dan mengabaikan catatan nasabah thiqah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri dan bertentangan dengan metode. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turaq, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tariq itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah, dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan? Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifu, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode
syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah, bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, "Aqulu inna hadzal amra laisa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi." Al-Muqaddimat halaman 62, Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diiqrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan iqrar juga tidak bisa, maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Wurqatul Musiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafaf, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafaf. Begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan, yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Al-Attas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab, jangan kitab Muqaddimat fil Islam saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan Al-Haqbah Az-Zamaniyah, di mana nama-nama itu ada
itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan, haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka, semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio, maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan asy-syajarah al-mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab asy-syajarah al-mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi nasab Alawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun. Berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan itu kalau bisa, ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu maknanya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya, atau sebisanya, apa kalau bisa? Nah, kata Mas Hanif Alatas, kalau bisa ma'amkana. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Mana yang sebenarnya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya, sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Syajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada. Itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi, tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab Asy-Syajarah al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah,
tanda kutip Al-Jauharus Syafab, kemudian Al-Baha At-Turar, atau disebut dengan kitab Al-Mashra'ur Rawi 9, Al-Burqatul Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqa, tanda kutip Al-Jauharus Syafab, kemudian Al-Baha At-Turar, atau disebut dengan kitab Al-Mashra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurran Al-Mashra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Juga syuhra istifadah. Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadah. Apakah nasab Pahlawi diakui secara syuhra istifadah? Ya, jelas. Nanti akan diuraikan secara pandang lebar oleh Al-Ustaz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang. Beliau bisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejarah. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Sajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada, itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi, tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqa, tanda kutip Al-Jauharus Syafab, kemudian Al-Baha At-Turar, atau disebut dengan kitab Al-Mashra'ur Rawi 9, Al-Burqatul Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqa, tanda kutip Al-Jauharus Syafab, kemudian Al-Baha At-Turar, atau disebut dengan kitab Al-Mashra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurran Al-Mashra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer, yang paling dekat. Maka berikan catatan-catatan dari apa yang telah disampaikan oleh para pembicara yang ada di Rabidah Alawiyah, terutama pada kesempatan malam hari ini. Saya akan berikan catatan-catatan jawaban terhadap apa yang telah disampaikan oleh Hanif Alatas dan Maimun Nafis, ya, 2 orang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustadz Hanif Alatas. Yang pertama, bahwa nasab Alawi sudah diijma.
beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasab Alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma, pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasab dia. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Balawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma' itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tarik itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai
anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifu, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah, bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, aqulu inna hadzal amra laisa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi. Al-Muqaddimat halaman 62 Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diiqrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan iqrar juga tidak bisa. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafab, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafab. Begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Al-Attas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah.
cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab, jangan kitab Muqaddimat fil Ilm saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asril hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu. Kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah di mana nama-nama itu ada. Itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat, semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio. Maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi Nasab Bahlawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun. Berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan kalau bisa, ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu maknanya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya atau sebisanya? Apa kalau bisa? Nah, kata Mas Hanif Alatas kalau bisa ma'amkana. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Makna yang sebenarnya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini
harus ada kitab yang sezaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Syajarah Mubarakah itu bukan sezaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada. Itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi, tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jawharus Syafaf, kemudian Al-Baha Ad-Durar, atau disebut dengan kitab Al-Masra'ur Rawi, itu semua Al-Ghurar, Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer yang paling dekat, maka maraji ini diabaikan. Apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jawharus Syafaf, Al-Ghurar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya. Dia katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya Syuhra dan Istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, ngaku sejarawan, tapi tidak memerlukan sumber. Ini sejarawan cenayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifki Zulkarnain. Ini kita semalam telah membahas tentang bagaimana narasi-narasi, dalil-dalil yang telah diberikan oleh Hanif Alatas dan juga Maimun Nafis. Pada pagi ini saya ingin menanggapi tentang apa yang telah disampaikan oleh Rumel Abbas. Namun apa yang saya perkirakan itu sudah terbukti bahwa sebenarnya tidak ada suatu hal yang baru yang dapat ditampilkan dari Mas Rumel Abbas atau yang lainnya. Semua dalil-dalil, hujah-hujah yang disampaikan oleh para peneliti atau bukan peneliti, pembela nasab Alawi itu hanya berkutat-kutat pada teori epistemologis tentang Syuhra dan Istifadah, yang itu semua sudah dibantah oleh saya berdasarkan hujah daripada Ibnu Hajar bahwa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah ila ay yasbuta ma yukhalifu, bahwa istifadah itu memang bisa, hanya sekedar bisa ya. Istifadah itu bukan sesuatu yang mutlak. Di ijma' ulama bahwa nasab itu bisa digunakan dengan surah istifadah. Surah istifadah itu adalah di dalam ilmu persaksian, syahadah, itu masuknya adalah syahadah yang paling rendah. Ada nasab, ada nikah, ada kematian, itu bisa diisbat oleh Syuhra dan Istifadah, oleh hanya mendengar dari orang. Tapi kalau dukun, beranak atau bidan bisa menyaksikan lahirnya si cabang bayi, maka dia lebih kuat daripada sekedar orang kampung yang mendengar tentang kelahiran seseorang. Ini sebenarnya demikian. Jadi sang bidan dan sang dukun bayi yang melihat betul-betul lahirnya sang bayi itu lebih kuat kesaksiannya daripada hanya tasamu, dengar mendengar. Nah itu jadi dengar mendengar itu hanya bisa digunakan. Atau tentang kematian bisa
isbat, artinya disaksikan oleh orang yang bersaksi di depan pengadilan dengan hanya dia dapat mendengar dari orang. Tetapi seorang dokter yang mengetahui dengan ilmunya bahwa seseorang ini betul mati atau tidak, itu lebih kuat daripada hanya orang yang mendengar. Dalam pernikahan menurut ulama fikih adalah sebagian dari hal-hal yang bisa diisbat dengan tasamo, syuhra wal istifadah. Hanya mendengar bahwa si A telah kawin dengan si B, itu boleh bersaksi di depan pengadilan, boleh bersaksi ketika ada yang bertanya, tidak dianggap berbohong. Tetapi saksi yang betul-betul hadir saat pernikahan itu lebih kuat daripada saksi yang hanya berdasarkan syuhra dan istifadah. Jadi ini kita penting untuk mengatakan hal ini, karena saya lihat banyak yang belum terlalu paham dari para pembicara semalam tentang syuhra istifadah, sehingga ada kata-kata syuhra istifadah ini sesuatu yang paling hebat, paling kuat. Enggak, di dalam derajat-derajat kesaksian, syuhra istifadah itu justru paling bawah. Karena ada hal-hal sesuatu yang tidak bisa disaksikan sajalah, maka syuhra istifadah itu dibolehkan. Jadi syuhra istifadah itu dia bisa untuk dijadikan satu tools untuk mengisbat nasab, untuk menjadi kesaksian hanya karena lil hajat. Sesuatu yang disyariatkan karena adanya hajat, itu kedudukannya sangat rendah sekali sebenarnya. Tetapi sepakat para ulama dari 4 madhab bahwa syuhra istifadah dengan segala kelemahannya itu dapat digunakan untuk mengisbat di antaranya nasab, pernikahan, kelahiran. Kenapa? Karena hal-hal yang telah disebutkan tadi biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus. Kalau kita menutup jalan syariah bahwa selain syuhra istifadah tidak bisa selain mendengar dan melihat tidak bisa digunakan persaksian, maka akan sangat sedikit orang yang dapat bersaksi tentang nasab, tentang kelahiran, tentang pernikahan, tentang kematian. Karena biasanya orang yang mati les itu kan hanya keluarganya yang hadir. Orang yang melahir itu biasanya hanya ibunya dari istri itu yang melihat dengan bidan. Apalagi pernikahan, ya biasanya hanya orang beberapa keluarganya yang hadir, walaupun ini bisa agak banyak kalau pernikahan. Tetapi pada prinsipnya syuhra istifadah itu disyariatkan lil hajah, karena sulitnya, sedikitnya orang yang dapat bersaksi dengan melihat secara langsung. Ini perlu diketahui oleh masyarakat tentang apa itu syuhra wal istifadah. Kemudian Mas Rumel, yang sangat diharapkan oleh para pendukung Ba'lawi ini ternyata di luar ekspektasi mereka. Mereka yang ingin melihat Mas Rumel sebagai seorang peneliti yang telah berjalan ke timur dan ke barat mencari kitab suci untuk membela nasab Ba'lawi ini. Ternyata apa yang disampaikan semalam itu ternyata sama dengan yang dia sampaikan 1 tahun 2 tahun yang lalu itu. Belum ada sebuah data yang dapat dia gapai, yang dapat dia raih, yang dapat dia capai untuk membela nasab Ba'lawi. Nah, ini akan saya berikan beberapa catatan. Saya mencatat bahwa sebelum ke manuskrip tinta biru, ini akan ada istilah manuskrip tinta biru Mas Rumel yang luar biasa itu. Rupanya andalan sekali. Manuskrip tinta biru. Sebelum ke manuskrip tinta biru, ada beberapa hal yang saya ingin komentari. Pertama, Mas Rumel mengatakan karena nasab Ba'lawi sudah ijma, maka harus menggunakan extraordinary claim dari saya dan teman-teman untuk mengalahkan klaim ijma itu. Mas Rumel, ijma itu memerlukan syarat, dan syaratnya ijma itu tidak boleh ada
ada khilaf sebelum ijma. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma yang telah saya sampaikan semalam. Ijma'nya Ba'alawi ini yang diklaim oleh As-Sakran pada abad ke-9, diklaim oleh Al-Muhibbi dalam Khulasatul Asar, diklaim oleh Yusuf An-Nabhani. Ini ijma' yang tidak sahih, ijma' yang batal. Kenapa? Al-ijma'u fi kullil asri ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih apabila sebelumnya tidak ada khilaf. Tetapi kalau sebelumnya ada khilaf, maka adanya ijma' atau klaim ijma' itu pada suatu masa itu dianggap batal. Jadi klaim ijma' itu akan batal apabila di masa sebelumnya terriwayatkan terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Ba'alawi ini sudah jelas. Ali As-Sakran meriwayatkan terjadinya perbedaan pendapat. Ulama-ulama Ba'alawi lainnya meriwayatkan adanya Ali bin Jadid pergi ke Basra, Ubaidillah pergi ke Basra. Ini berarti bahwa keluarga Ba'alawi, nasab Ba'alawi itu sejak awalnya sudah ada khilaf. Maka ketika sejak awal sudah ada khilaf, maka ijma' itu, klaim ijma' yang ada di abad 9 oleh Ali As-Sakran, kemudian dilanjutkan oleh Al-Muhibbi, dilanjutkan oleh An-Nabhani, itu klaim ijma' yang batil. Klaim ijma' yang batil karena ijma' itu selain dia mempunyai syarat tidak boleh adanya khilaf, ijma' juga harus disyaratkan memiliki mustanad. Kalau mustanadul ijma' di dalam ilmu fiqih adalah Al-Quran dan hadis, maka mustanadul ijma' di dalam ilmu riwayat haruslah ada riwayat-riwayat yang bisa kita akses untuk kita bisa mengklaim bahwa adanya ijma'. Seperti misal di kitab Tahdhibul Ansab, Ubaidillah disebut anak Imam Ahmad. Di dalam kitab Muntaqilah disebut Ubaid anak Imam Ahmad. Banyak kitab yang mengatakan itu. Maka barulah itu klaim ijma' itu masuk akal. Tapi kalau klaim ijma' tapi ternyata tidak ada satupun ulama yang mengatakan Ubaid ini anaknya Ahmad, ini klaim ijma'nya berdasarkan apa? Mustanadul ijma'nya mana? Syarat tidak ada khilafnya juga tidak bisa dicapai karena memang sudah ada khilaf sebelumnya. Ini jadi pertama tentang ijma' itu, Mas Rumel, itu mungkin bisa kita katakan ijma'un batilun, ijma' yang tidak sahih. Yang selanjutnya tentang kata Mas Rumel, apa yang didengar di masa lalu belum tentu ditulis. Maka apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah-olah. Ini saya jadi curiga kalimat ini. Apa yang ada di masa lalu, apa yang didengar di masa lalu belum tentu ditulis. Apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah-olah. Jadi ketika tidak ada mencari manuskrip Ba'alawi, rupanya Mas Rumel akan mengolah-olah apa yang ada hari ini untuk bagaimana caranya bisa mensahihkan nasab Ba'alawi ini. Saya jadi curiga mental seorang peneliti semacam ini, ingin memasakkan masa lalu agar sesuai dengan keinginan seorang sejarawan di masa kini, agar sejarah di masa lalu itu kemudian memberikan ruang kemuliaan untuk orang-orang yang mengklaim keturunannya di hari ini. Ini adalah sebuah skandal ilmiah, saya kira. Kalau misalnya seorang peneliti berpikir bahwa masa lalu dapat dirubah dari hari ini dengan merubah kesejarahannya. Apa-apa yang kita bisa gapai hari ini kita harus olah agar terkesan masa lalu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis di hari ini. Ini saya kira harus dicurigai bersama ini oleh para mukibin ya. Kemudian Mas Rumel juga mengatakan Al-Mu'jam Ibnul Muqri tahun 381 menyebut nama silsilah seorang yang bernama Asy-Syarif Abu Muhammad Al-Alawi. Nasabnya adalah
Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kata Mas Rumel, apabila nasab seperti ini menggunakan teori Kiai Imad, maka nasab ini batal. Karena di dalam kitab Tahdhibul Ansab, Al-Hasan bin Husain ini punya anaknya hanya 2, Muhammad dan Husain, tidak ada anak bernama Abdullah. Di dalam kitab Al-Mazdi memang ada Abdullah. Tetapi di dalam Sajarah Mubarakah anaknya cuma 1, Muhammad. Lah ini saya sudah ngalem-ngalem Mas Rumel semalam bahwa ketika Mas Maimun Nafis itu masih menggunakan teori-teori begini di dalam ilmu nasab, mengkritik kitab nasab, ternyata kata saya kan Mas Rumel ini sudah tidak akan menggunakan ini karena dia sudah saya kuliahi. Ternyata masih aja. Karena memang semalam itu saya belum menonton belum ada waktu menonton Mas Rumel, Mas Rifki. Jadi baru saya tonton pagi-pagi ini Mas Rumel karena ada acara saya selamatan anak saya tamat kitab Amil ya, anak yang masih kecil itu. Jadi saya nyembelih kambing, jadi belum sempat menonton Mas Rumel. Nah pas pagi-pagi saya tonton, saya kaget. Wah, tidak sesuai ekspektasi saya. Saya semalam udah ngalem-ngalem Mas Rumel. Tidak akan menggunakan teori-teori seperti itu lagi. Tapi ternyata masih dipakai untuk kasus Syarif Abu Muhammad Al-Alawi. Dikatakan oleh Mas Rumel, di dalam kitab Tahdhibul Ansab nama Abdullah tidak disebut. Di dalam kitab Al-Mazdi disebut, di dalam Sajarah Mubarakah bahkan hanya disebut anaknya 1. Ini saya kira untuk sebagai pembelajaran kepada para subscriber penonton, saya bisa ulangi lagi sedikit. Padahal ini sudah saya terangkan semalam. Bahwa dalam kitab cara menulis itu para ulama kadang-kadang menggunakan tahqiq, menggunakan tasabbut, kadang-kadang hanya menulis sesuai riwayat yang dia terima berdasarkan referensi dari kitab sebelumnya tanpa mentahqiq lagi. Khusus untuk ini Abdullah bin Hasan bin Husain yang disebut dalam Tahdhibul Ansab bahwa anak Hasan ini, saya catat ini hanya anaknya Muhammad dan Husain, sementara dalam Al-Mazdi ada nama Abdullah tapi tidak ada Husain, juga tidak ada Muhammad. Kemudian dalam Sajarah Mubarakah ada anaknya namanya Muhammad. Ini bagaimana? Jadi begini, ketika seorang Abdullah tidak disebutkan di dalam Tahdhibul Ansab, tetapi kemudian disebut dalam Al-Mazdi, sementara antara Al-Mazdi dan Tahdhibul Ansab ini satu masa, maka ini diberikan kepada orang yang masih mengaku sebagai keturunan Abdullah untuk memilih Al-Mazdi sebagai pegangan dia, karena memang nama Abdullah ini ada di dalam kitab Al-Mazdi yang satu masa dengan kitab Tahdhibul Ansab. Nah, berbeda dengan nasabnya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kalau Abdullah bin Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab yang satu masa tidak ada semua. Di dalam Tahdhibul Ansab tidak ada, di dalam Al-Mazdi tidak ada, di dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah tidak ada, dalam kitab Al-Asli tidak ada, dalam kitab Al-Bahri tidak ada, dalam kitab Sabatul Muson tidak ada, dalam kitab Umdatul Talib tidak ada. Nah, lalu tidak bisa dia sama sekali untuk apabila terjadi ta'arud antara dua kitab untuk memilih, karena memang sama sekali tidak ada. Tapi kalau Syekh Abdullah bin Husain ini, Abdullah bin Hasan bin Husain ini, kalau misalnya ada keturunannya yang mengaku sebagai anaknya Abdullah, memang betul dalam Tahdhibul Ansab namanya tidak disebut, tetapi dalam Al-Mazdi disebut. Jadi dalam kitab yang satu masa namanya itu disebut. Jadi walaupun terjadi ta'arud, itu dia bisa memilih antara dua daripada kitab yang ada di dalam satu masa. Kalau kitab ini As-Sajarah Al-Mubarakah di abad selanjutnya, abad ke-6, sudah menghasar bahwa anaknya hanyalah Muhammad. Ini sama dengan teori semalam,
bahwa di masa itu anak yang berketurunan hanya ada di Muhammad saja. Tetapi jika keturunannya hari ini ada yang masih mengaku di dalam keturunan itu sebagai keturunan Abdullah, ini masih masuk akal karena namanya disebutkan oleh kitab lain. Tetapi kalau Abdullah bin Ahmad bin Isa ini sama sekali tidak. Yaitu untuk Mas Rumel Abbas tentang teori-teori yang sudah lumrah dalam cara bagaimana ulama nasab menulis kitab nasab. Juga ada kitab menurut Mas Rumel semua kitab nasab tidak ihatah. Betul sekali Mas Rumel, semua kitab nasab tidak ada yang ihatah. Kenapa? Karena kitab nasab itu cara menulisnya itu apabila seorang tokoh dia sudah tidak berketurunan, itu kebanyakan kemudian namanya dihilangkan pada masa berikutnya. Berbeda dengan sejarah misalnya. Dia mau ingkirot, mau berketurunan, tidak berketurunan, masih tetap namanya itu disebutkan. Tetapi kalau kitab nasab itu ketika dia sudah tidak berketurunan, di abad selanjutnya, di masa berikutnya, namanya itu biasanya dihilangkan. Itu. Kemudian naskah nanti dulu. Oh, belum. Nanti. Jadi kalimat Mas Rumel ini kan bercabang. Semua kitab nasab tidak ihatah. Itu maksudnya bahwa walaupun nama Abdullah ini tidak disebutkan, maka bukan berarti Abdullah ini tidak ada. Cuma karena kitabnya itu ditulis tidak ihatah. Nah, demikian yang sebentar ini ada parkir ini. Iya. Kemudian naskah Ibrahim bin Mansur. Nanti aja. Sian aja dulu. Naskah Ibrahim bin Mansur katanya As-Sajarah Al-Mubarakah ditemukan oleh Ibrahim bin Mansur. Jadi ada naskah lagi selain naskah yang ada di Turki yang ditemukan oleh Mahdi Rojai, namanya naskah As-Sajarah Al-Mubarakah yang ada di Saudi Arabia, di Ibrahim bin Mansur. Menurut Mas Rumel, manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah versi Ibrahim bin Mansur mirip dengan Umdatul Talib. Lalu hubungannya dengan manuskrip Sajarah Mubarakah kita itu apa? Tidak ada hubungannya. Kita sekarang hari ini telah memiliki kitab versi cetak berdasarkan manuskrip yang jelas yang ada di Turki. Berdasarkan seorang muhakkik yang terpercaya namanya Mahdi Rojai. Berdasarkan perusahaan yang terpercaya, penerbit namanya Al-Mar'asi. Berdasarkan manuskrip yang jelas penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin. Berdasarkan tahun yang jelas disebutkan 820. Berdasarkan semua itu, maka versi Sajarah Mubarakah yang ada hari ini kita bisa akses, tidak bisa diganggu gugat lagi. Kemudian ada sanad mutawakil Allah yang mendapatkan sanad dari bin Jadid. Nah, mutawakil Allah yang mendapatkan sanad dari Ali bin Jadid maksudnya apa? Dikemukakan. Mungkin menurut Mas Rumel maksudnya kalau sudah ada naskah mutawakil Allah berarti kesunyian itu bisa untuk diperpendek. Tidak bisa. Setiap sanad-sanad yang atas nama Syarif Abul Jadid
tidak bisa dikaitkan dengan nasab Alawi. Kenapa? Nasab Alawi sama sekali tidak ada kaitan dengan Syarif Abul Jadid. Abul Jadid adalah seseorang, Alwi adalah orang lain. Tidak ada kaitan antara Alwi dan Jadid. Dia bukanlah saudara. Pengklaiman Jadid sebagai saudara Alwi hanya diklaim di abad ke-9 oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tidak oleh Al-Jauharus Syafaf, tidak oleh Abdurrahman Khatib yang problematis, yang orangnya saja tidak ada, ulama tidak ada yang mengenal. Mas Rumel, nanti akan kita bisa buktikan bahwa seorang Abdurrahman Al-Khatib ini orangnya tidak ada. Manuskrip yang hari ini dikatakan itu ditampilkan satu manuskrip itu dapat dari mana satu lembar itu? Yang ada itu manuskrip 40 tahun yang lalu. Tulisannya itu tulisan Alwi bin Thohir entah siapa itu. Nah, itu harus dapat membuktikan, jangan selembar-lembar itu saja itu yang diberikan itu. Katanya ada 200 tahun yang silam. Silahkan kita uji 200 tahun yang silam. Seperti apa itu bentuk manuskripnya. Kemudian, jadi jangan lagi itu Mas Rumel mengkaitkan apabila ada sanad Abul Jadid, itu dikatakan berarti Ba'alawi kesunyiannya dapat sedikit dikurangi karena ada sanad Abul Jadid. Abul Jadid tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Abul Jadid diklaim sebagai keluarga Ba'alawi di abad 9. Kemudian dikatakan Jadid punya adik namanya Alwi. Tanpa ada berita di abad di mana Alwi itu hidup, yaitu di abad ke-4. Tidak ada berita di abad ke-5. Tidak ada berita di abad ke-6. Tidak ada berita di abad ke-7 bahwa seorang Jadid punya adik namanya Alwi. Kemudian Ali bin Jadid keturunannya itu di abad ke-7 menjadi saudara Ba'alawi. Ini baru klaim itu ada di Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian ada ijazah Umar bin Adibai Arbaun. Sama saja, ini ijazahnya milik Syarif Abul Jadid. Jangan lagi kait-kaitkan. Kecuali sudah mendapatkan sebuah manuskrip kitab yang menyatakan Jadid punya anak atau punya adik namanya Alwi. Mas Rumel juga mengatakan, saya yakin Kiai Imad tidak pernah meneliti naskah asli dari As-Suluk. Yang ngapain neliti naskah asli As-Suluk? Pergi-pergi ngabis-ngabisin duit. Apa yang kita butuhkan hari ini sudah ada. As-Suluk versi cetaknya ada. Dia mengatakan diterbitkan, dicetak berdasarkan manuskrip Mesir, dicetak berdasarkan manuskrip Paris. Di dalam manuskrip Paris tidak ada nama Abdullah. Di dalam versi Mesir ada nama Abdullah. Yang tua mana? Yang tua adalah versi manuskrip Paris 820. Versi manuskrip Mesir 870-an. Di situ ada baru nama Abdullah. Kita mau milih yang mana? Ya saya mau milihnya yang versi Paris. Bahwa sebenarnya tidak ada nama Abdullah disebutkan. Mas Rumel mau milih versi Mesir karena di situ membantu nasab Ba'alawi. Ya monggo. Ya, tetapi dari sana saja klaim bahwa nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Jadid melalui Abdullah, ini sudah masykukun fi. Ad-dalil idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila sudah ada ihtimal, bisa iya bisa tidak, saqata bihil istidlal, maka seharusnya tidak boleh lagi untuk diambil sebagai dalil. Kemudian Umar bin Sa'ad Ad-Difari mendapatkan hadis dari Faqih Muqaddam. Katanya dari Ahmad bin Jadid. Manuskripnya ditunjukkan. Manuskrip tinta biru, kertas bergaris-garis. Manuskripnya oleh Mas Rumel ditunjukkan manuskrip tinta biru dengan kertas bergaris-garis. Pertanyaannya, benarkah manuskrip itu pernah ada di alam dunia ini di masa lalu? Seorang faqih muqaddam
mendapatkan hadis dari Ali bin Jadid. Kenapa kertasnya kertas yang bergaris-garis yang baru dicetak di zaman ini? Kenapa tintanya berwarna biru? Apakah di masa lalu ada orang yang nulis kertas berwarna biru tintanya? Saya kira belum ada di masa lalu itu, Mas Rumel. Lalu nanti beralasan, ini kan salinan. Kalau salinan mesti ada salinan aslinya. Di mana salinan aslinya? Para netizen, mukibin, ini bisa bertanya kepada Bang Rumel itu, dari mana dia mendapatkan manuskrip itu? Selama ini ada di mana gitu? Kemudian bagaimana dia cara mendapatkannya? Kemudian ditulis tahun berapa sebenarnya itu? Masa ditulis tahun 600-an, kertasnya garis-garis tintanya biru? Kemudian siapa yang menulisnya sehingga Mas Rumel bisa mengaksesnya? Di mana orang lain untuk bisa sama mengakses sehingga nanti bisa dijadikan dalil? Gak bakal bisa dijawab itu. Kenapa? Karena memang manuskrip itu manuskrip palsu. Faqih Muqaddam tidak pernah bertemu dengan Ali bin Jadid. Ali bin Jadid tidak pernah punya murid namanya Faqih Muqaddam. Lihat di dalam kitab As-Suluk. Faqih Muqaddam Ali bin Jadid disebutkan siapa guru-gurunya. Di As-Suluk 732 sudah ada. Muridnya siapa-siapa sudah ada semua. Mertuanya saja Semudafi dicatat. Adiknya Abdul Malik dicatat. Tetapi seorang murid bernama Faqih Muqaddam tidak pernah dicatat. Lalu bagaimana seorang yang tidak pernah dicatat sebagai murid Ali bin Jadid tiba-tiba dia punya sanad yang katanya mendapatkan sebuah hadis daripada Ali bin Jadid? Siapa ini yang bikin manuskrip ini? Apakah Mas Rumel atau orang lain yang membuat, kemudian Mas Rumel mengambil dari orang lain itu? Sebenarnya saya sudah mempunyai tuduhan karena apa? Tulisan yang tertera itu mirip dengan tulisan seseorang di masa lalu di tahun 1960-an yang saya mempunyai manuskripnya juga. Tulis cara menulis alifnya mirip, cara menulis lam alifnya juga mirip. Tetapi kita tidak boleh mendahului untuk menuduh. Hanya berdasarkan kecocokan, berdasarkan kemiripan, jawabannya sudah ada di saya. Tetapi kita tunggu Mas Rumel untuk menjawab. Dari mana dia mendapatkan manuskrip Faqih Muqaddam yang katanya mempunyai sanad hadis kepada Ali bin Jadid. Manuskripnya disebut manuskrip tinta biru kertas garis-garis. Kemudian ada beberapa hal lagi. Nasab Alawi informasinya tertib, kata Mas Rumel nih. Ketika masing-masing dicari, ternyata masing-masing tabaqat itu gak ada yang bertentangan. Mas Rumel nyarinya di mana? Kata Nasab Alawi kan Ubaid anaknya Ahmad. Coba nemu dari mana itu? Kan bertentangan. Klaimnya Ubaid anaknya Ahmad bin Isa, tetapi kok ternyata tidak ditemukan datanya. Itu berarti ta'arud. Dari mana Mas Rumel bisa mengatakan bahwa Nasab Alawi informasinya tertib? Ketika masing-masing dicari, ternyata masing-masing tabaqat gak ada yang bertentangan. Ini dari mana cara berpikirnya? Lah sudah jelas ketika kita melihat, kita mencari Ubaid, benarkah dia sebagai anak Ahmad? Tidak ada kitabnya. Benarkah Ubaid punya anak Alwi? Enggak ada kitabnya di abad ke-4 sampai abad 9. Ketika kita mencari Alwi punya anak Muhammad, enggak ada. Muhammad punya anak Alwi, enggak ada. Ali punya anak Ali, enggak ada. Ali punya anak Sohib Mirbat, tidak ada. Kita cari Sohib Mirbat di Difar, tidak ada. Kita cari Sohib Mirbat di Tarim, tidak ada. Kita cari Faqih Muqaddam di Tarim, tidak ada. Kita cari Faqih Muqaddam di kitab ulama, tidak ada. Lalu maksud Mas Rumel sangat rapi, kemudian apabila diverifikasi ada itu dilihat dari mananya. Nah, ini perlu dijawab oleh Mas Rumel. Kemudian mengenai Al-Khatib.
Al-Khatib menulis kitab Iqdul Barahin. Iqdul Barahin apa ini? Sebelum dia menulis kitab Al-Jawhar Safaf. Mas Rumel, saya sering sampaikan bahwa Abdurrahman Khatib ini sosok yang bermasalah, sosok yang problematis. Kenapa? Karena ulama-ulama Tobaqat, ulama-ulama biografi para ulama menyebutkan dia itu wafatnya 724 Hijriah. Lihat kitab Mu'jamul Mu'allifin, juz 5 halaman 185. Lihat kitab Hadiyatul Arifin, juz 1 halaman 526. Kitabnya jelas bisa diakses. Seorang yang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang memiliki kitab Al-Jawharus Safaf itu wafatnya 724. Bagaimana orang yang wafat 724 Hijriah dia bisa menulis seorang yang hidup di abad ke-8 seperti yang hidup di abad 9 seperti Abdurrahman As-Segaf, seperti Al-Idrus. Bagaimana orang yang sudah meninggal di dalam kitabnya ada nama-nama Balawi. Kalau kita mau konsisten bahwa Abdurrahman ini memiliki kitab Al-Jawharus Safaf, di dalam tradisi Balawi katanya Al-Jawharus Safaf pengarangnya namanya Abdurrahman Khatib, meninggalnya 855. Ulama mana, saya tanya, yang pernah menuliskan seorang yang bernama Abdurrahman Al-Khatib yang punya kitab Al-Jawharus Safaf meninggal 855? Tidak ada. Inilah yang saya katakan kenapa saya selalu mengatakan tuduhannya kepada Ali As-Sakran. Karena kitabnya sudah jelas, kemudian apa titik mangsanya jelas, wafatnya 895, kitabnya sudah dicetak, muntasir fi anha'il alam, kita bisa akses bersama. Maka ujung tuduhan itu kepada sesuatu yang bisa diakses bersama. Kalau Al-Jawharus Safaf nggak ada yang bisa mengakses. Orang Kediriannya saja kitab Al-Jawharus Safaf itu tidak jelas. Pengarangnya saja tidak jelas. Maka sesuatu yang tidak jelas, Mas Rumel, kita abaikan. Andai pun betul dia itu 855 wafatnya, dia itu muridnya Abdurrahman Segaf. Kalau murid Abdurrahman Segaf juga muridnya Hasan Mu'allim Jamalulail, berarti dia ini ada subjektivitas dengan nasab Balawi. Maka walaupun dia bukan Balawi, ini kita masukkan satu genre, dia sebagai naskah internal yang tidak bisa menguatkan nasab Balawi dan tidak bisa disebut sebagai naskah eksternal. Bisalah disebut semi internal atau juga semi eksternal. Nah, sesuatu yang 50-50 begini, Kediriannya saja tidak jelas. Naskahnya aja baru 40 tahun. Kemudian pengarangnya aja tidak jelas. Ulama mengenalnya dia wafat 724 Hijriah. Tapi kenapa di dalam naskah Balawi disebut 855? Ini dulu diselesaikan, baru kita bisa jadikan Al-Jawharus Safaf sebagai teman setia dari Al-Burqatul Musiqah. Nanti kita bisa katakan Dwi Tunggal nasab Balawi, Al-Jawharus Safaf dan Al-Burqatul Musiqah. Tapi sampai saat ini, Mas Rumel, kita harus konsisten di dalam beristidlal. Sesuatu dalil itu harus nyata, dalilnya harus ada bukti materialnya, dalilnya harus jelas. Kalau Al-Jawharus Safaf tidak jelas. Nah, inilah yang terakhir yang dapat disampaikan oleh Mas Rumel Abbas, Kang Rifki. Jadi hanya berdasarkan satu, naskah atau manuskrip tinta biru. Yang kedua, kembali ke Jawharus Safaf di abad 9. Dan itu pun belum jelas. Hal-hal yang sangat dinantikan oleh para mukibbin, adanya manuskrip di abad 4, 5, 6, 7, 8 itu jauh panggang daripada api. Dan inilah hakikat dari nasab Balawi. Secara metode ilmu nasab tidak bisa diterapkan karena dia tidak bisa diisbat dengan kitab.
karena tidak ada kitab yang menerangkan tentang nasabnya selama 550 tahun. Dilihat dari teori penetapan nasab dengan suhra istifadah mempunyai syarat, dia tidak boleh ada mu'arid, dia tidak boleh ada penentang, sedangkan nasab alawi ditentang oleh As-Syajarah Al-Mubarakah. Dengan teori metode nasab syahadah tidak bisa, karena metodologi isbat nasab dengan syahadah untuk orang yang hari ini ada, bukan untuk uped yang ada 1000 tahun yang lalu. Begitu pula dengan metode ikrar. Maka seluruh metodologi di dalam bagaimana cara menetapkan nasab tidak bisa mengisbat Ba'alawi. Kemudian manuskrip sama sekali tidak bisa berikan oleh Mas Rumel atau yang lainnya. Secara DNA platnya G. Sudah jelas menurut para peneliti sampai hari ini bahwa plat G itu bukanlah keturunan orang Arab. Kalau orang Arab keturunannya harus plat J1. Ya demikian. Wow, itulah tadi ya teman-teman ya, diskusi nasab di Rabithah Alawiyah ini terbantahkan semua oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang memberikan semacam gambaran dan juga pembuktian. Namun pada hasilnya atau akhir hasil adalah tes DNA. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pembuktiannya hanya ada satu, yaitu tes DNA, karena memang kitab nasab-nasab yang sudah dipaparkan oleh Rabithah Alawiyah ini masih belum mencukupi sebagai bukti bahwa Rabithah Alawiyah itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia di Arman Al-Fatih. Kita ketemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.